Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Azahara dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM 23210028. Saya dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ingin membahas suatu materi yang berjudul tentang Scrum. Baik teman-teman, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian Scrum. Scrum adalah salah satu metodologi agile yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol proyek pengembangan perangkat lunak. Dalam Scrum, proyek dipecah menjadi siklus yang disebut sprint, biasanya berdurasi 2-4 minggu. Setiap sprint bertujuan untuk menghasilkan bagian produk yang bisa diuji dan dievaluasi. Prinsip utama Scrum adalah kolaborasi antara tim, adaptasi terhadap perubahan, dan feedback terus-menerus untuk memastikan hasil terbaik. Berikutnya ada sejarah Scrum. Scrum pertama kali diperkenalkan oleh Jeff Sutherland dan Ken Schwaber pada awal 1990-an. Istilah ini terinspirasi dari rugby, di mana Scrum adalah formasi yang digunakan untuk mengatur permainan. Pada tahun 1995, mereka mempublikasikan metodologi Scrum pada konferensi OPSLA, atau kepanjangan dari Object Oriented Programming System dan Languages dan Application. Sejak saat itu, Scrum menjadi salah satu kerangka kerja agile yang paling populer untuk manajemen proyek. Lalu selanjutnya teman-teman, ada kelebihan Scrum. Yang pertama, adaptasi cepat terhadap perubahan, yaitu Scrum memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan klien selama proses pengembangan. Yang kedua ada transparansi dan kolaborasi, yaitu ada transparansi penuh dalam tim karena Scrum mendorong pertemuan harian atau daily stand-up untuk memeriksa kemajuan. Lalu yang ketiga ada kecepatan dan fokus pada hasil, yaitu setiap sprint berakhir dengan produk yang dapat diuji, memungkinkan pengiriman fitur dalam waktu singkat. Lalu berikutnya ada juga kekurangan Scrum. Yang pertama, tidak cocok untuk proyek dengan skop besar, yaitu Scrum lebih baik untuk proyek yang bisa dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Proyek terlalu besar atau kompleks bisa menjadi sulit diatur dalam Scrum. Lalu yang kedua, ada ketergantungan pada tim yang mandiri, yaitu Scrum memerlukan tim yang sangat mandiri dan disiplin. Tanpa ini, Scrum bisa kurang efektif. Lalu yang ketiga, ada resiko pergantian prioritas, yaitu dengan adanya perubahan prioritas yang sering, ada kemungkinan tim kesulitan menyelesaikan tugas yang telah direncanakan. Berikutnya teman-teman, ada diagram alur Scrum. Berikut adalah contoh alur singkat dari diagram Scrum pada gambar di samping. Yang pertama ada product owner, yaitu memulai proses dengan menentukan kebutuhan dan membuat produk backlog. Yang kedua ada sprint planning, yaitu tim Scrum melakukan perencanaan untuk menentukan pekerjaan yang akan diselesaikan dalam satu sprint. Yang ketiga ada development tim, yaitu tim mengembang bekerja selama sprint untuk mengembangkan fitur atau fungsi yang diinginkan. Yang keempat ada sprint review, yaitu setelah sprint selesai, hasil kerja ditinjau oleh product owner dan pemangku kepentingan. Yang kelima ada sprint retrospektif, yaitu tim mengevaluasi proses kerja mereka dan mencari perbaikan untuk sprint berikutnya. Yang terakhir ada Scrum Master, yaitu memantau seluruh proses untuk memastikan tim tetap fokus pada tujuan dan mengatasi hambatan yang muncul. Berikutnya topik pembahasan yang terakhir, yaitu contoh perangkat lunak yang menggunakan metode Scrum. Yang pertama ada Jira, yaitu platform manajemen proyek yang dirancang untuk mendukung Scrum dan metodologi agile lainnya. Memiliki fitur seperti backlog, sprint management, dan laporan kemajuan. Yang kedua ada Trello, yaitu alat yang bisa digunakan untuk manajemen proyek dengan metode Scrum melalui board dan list yang bisa menggambarkan backlog dan sprint. Yang terakhir ada Azure DevOps,
DevOps yaitu menyediakan kerangka kerja Scrum dengan integrasi manajemen repositori, kode, dan alat CI dan CD. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya tentang Scrum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.